Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian ya, teman-temanku nakes dan non-nakes, ini ada sebuah informasi dari surya.id di Surabaya, teman-teman ya. Ini ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, memastikan bahwa tahun ini Pemprov Jawa Timur akan membuka kembali rekrutmen untuk tenaga P3K. Kepada surya.id, hari Senin tanggal 29 bulan 8 2022, Indah Wahyuni menegaskan bahwa rekrutmen P3K di lingkungan Pemprov Jatim akan dibuka di bulan Oktober 2022. Formasi yang dibuka ada sebanyak 4.000 lowongan. Banyak sekali teman-teman ya. Dari Pemprov Jatim nantinya akan membuka 4.000 lowongan. Itu mungkin nanti dibagi-bagi ya. Kemudian kami tahun ini di bulan Oktober 2022 akan membuka rekrutmen untuk P3K dengan formasi yang dibuka ada sebanyak 4.000. Tegas wanita yang akrab disapa Yuyun ini ya. Kemudian lebih lanjut ini menegaskan bahwa untuk syarat, ketentuan, dan jadwal semuanya akan diumumkan secara kontinu. Namun, ia sudah memastikan bahwa ada syarat khusus yang ditambahkan oleh Pemprov Jatim, di mana syarat pendaftaran yang diutamakan yaitu adalah pelamar P3K Pemprov Jatim adalah yang sudah pernah bekerja di Pemprov selama 5 tahun. Jadi kalau semuanya sudah bekerja di instansi pemerintah di bawah naungan Pemprov Jatim selama 5 tahun nanti ada pengkhususan teman-teman ya. Nah, jadinya itu nanti biar teman-teman yang sudah mengabdi lama itu nanti biar ada penghargaan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk semuanya yang terutama yang senior-senior ya teman-teman ya. Kemudian syarat itu kami ajukan ke pemerintah pusat dan alhamdulillah disetujui bahwa yang dapat prioritas adalah mereka yang sudah bekerja di Pemprov Jatim minimal 5 tahun. Menurut Yuyun juga hal ini harus menjadi syarat prioritas lantaran secara postur kepegawaian di lingkungan Pemprov Jatim, total non-ASN di Jatim telah mencapai 26.000. Banyak sekali teman-teman ya. Dengan harapan mereka bisa diikutkan dalam seleksi P3K, maka akan mengangkat mereka menjadi P3K yang memiliki NIK tersendiri dari Pemprov Jatim. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang meminta agar Pemda menyelesaikan pendataan non-ASN melalui P3K. Selain itu, dengan adanya prioritas ini, pekerja non-ASN yang telah bekerja minimal 5 tahun di Pemprov Jatim saat mengikuti seleksi juga tidak akan berat dan tidak tersangkut di persaingan yang begitu besar, teman-teman. Jadi ini dari Pemprov Jatim memberikan syarat khusus ya untuk yang ada di instansi pemerintah di bawah naungan Pemprov Jatim ya, seperti rumah sakit itu kan banyak sekali ya. Mudah-mudahan dari Pemprov Jatim ini di Pemprov-Pemprov yang lainnya ya di seluruh Indonesia bisa kayak di Pemprov Jatim ini jadi lebih mengutamakan yang sudah lama-lama. Soalnya di Pemprov Jatim ini ternyata pegawainya banyak sekali mencapai 26.000 untuk non ASN-nya dan itu sudah ada NIK tersendiri dari Pemprov Jatim. Jadi dengan arahan pemerintah pusat agar menyelesaikan pendataan non-ASN ini ya teman-teman ya. Lanjut, karena kami juga melihat kinerja mereka yang telah lebih dari 5 tahun bekerja di Pemprov agar mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menjadi P3K, tegas Yuyun. Dan dari pihak Pemprov Jatim pun sendiri tidak akan merasa berat ketika pegawai yang diterima P3K nantinya adalah orang yang sebelumnya telah menjadi pegawainya. Jadi memang di Pemprov Jatim ini ada yang namanya PTTPK teman-teman ya. Jadi itu nanti itu memang dari Pemprov Jatim sendiri, kemudian sehingga tidak memulai dari awal ya dalam belajar tentang tugas dan beban kerja yang harus dikerjakan lebih lanjut. Yuyun juga sempat menyinggung upaya pemerintah pusat yang meminta daerah segera melakukan pendataan tenaga non-ASN di daerahnya.
Lanjut, di mana pekan lalu yang telah dilakukan rapat dan FGD dengan sejumlah kepala BKD Sepulau Jawa di dalam forum itu dibahas tentang pendataan pegawai non-ASN. Ada beberapa masalah yang kami bahas dan juga solusi serta rekomendasi ya yang kami usulkan dalam FGD itu. Salah satunya tentang penyelesaian pendataan non-ASN yang harapannya bisa diselesaikan dalam rekrutmen P3K. Jadi salah satunya memang penyelesaian pendataan non-ASN itu harus dengan rekrutmen P3K teman-teman ya. Kemudian hal ini menurutnya berseberangan dengan aturan atau ketentuan belanja gaji pegawai yang diberi batasan oleh Kemendagri tidak boleh lebih dari 30%. Maka kami minta ada sinkronisasi antara Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemenpan. Kami diminta untuk menyelesaikan tenaga ASN lewat P3K, padahal Kemendagri memberikan batasan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Ya, maka kami meminta agar sebaiknya aturan batasan itu dilepas teman-teman ya. Tegas Yuyun. Jadi memang dianggarkan dari Kemendagri itu harus untuk belanja pegawai hanya 30% teman-teman. Nah, kalau seumpamanya ini perekrutan banyak sekali ya, soalnya dibebankan ke daerah masing-masing ya. Jadi seumpamanya ada P3K untuk nakes sendiri itu dibebankan kepada pemerintah provinsi daerah masing-masing. Nah, kalau seumpamanya yang guru itu langsung dari eh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman ya, jadi beda. Makanya ini, kalau seumpamanya ada perekrutan P3K harus dilepas 30%-nya itu, soalnya nggak mungkin memenuhi, mesti lebih dari 30% teman-teman ya. Oke, kemudian ini lanjut, agar pengaturan biaya belanja pegawai bisa diatur oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan yang memang harus dilaksanakan. Jadi ini teman-teman dari Pemprov Jatim sudah istilahnya memberikan kelonggaran untuk yang senior-senior yang ada di instansi pemerintah di bawah naungan Pemprov Jatim. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk semua ya untuk yang di Jatim. Mudah-mudahan yang di luar Pemprov Jatim meniru untuk Pemprov Jatim ini supaya mengelonggarkan ya yang sudah bekerja lama di instansi pemerintah daerah masing-masing teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman-temanku nakes dan non nakes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.